Hai semuanya, pernahkah kamu merasa setelah seharian bekerja keras, otak rasanya kosong melompong, energi terkuras habis, dan yang ada di pikiran cuma satu, mencari sesuatu yang gurih, nasi goreng dengan kerupuk melimpah, mie instan hangat di tengah malam, atau bahkan sepiring ayam goreng renyah tiba-tiba jadi idaman nomor satu. Seolah-olah hanya makanan gurih itulah yang bisa mengisi kembali kekosongan energi dan membangkitkan semangat. Ini bukan kebetulan loh. Ada penjelasan ilmiah di baliknya, dan ternyata otak kita punya peran besar dalam preferensi aneh ini. Otak kita, organ yang luar biasa kompleks ini, selalu berusaha menjaga keseimbangan internal tubuh, termasuk kadar energi. Ketika kita merasa lelah, baik secara fisik maupun mental, itu tandanya cadangan energi di tubuh kita sedang menipis. Bayangkan saja baterai ponsel yang sudah sekarat. Otomatis kita akan mencari colokan listrik untuk mengisi daya. Nah, kurang lebih seperti itu juga cara kerja otak kita. Ia akan mengirimkan sinyal kuat untuk mencari sumber energi yang cepat dan efektif. Dan disinilah makanan gurih masuk. Makanan gurih yang seringkali tinggi kandungan lemak, gula, dan garam adalah colokan listrik favorit otak saat kelelahan. Mari kita bedah satu persatu mengapa kombinasi lemak, gula, dan garam ini begitu menarik saat kita lelah. Pertama, lemak. Lemak itu sumber energi yang sangat padat. Setiap gram lemak mengandung sekitar 2 kali lipat kalori dibandingkan karbohidrat atau protein. Jadi, saat tubuh kita butuh energi instan dan banyak, otak akan mengarahkan kita ke makanan berlemak. Lemak juga memberikan sensasi kenyang yang lebih lama, sesuatu yang kita cari ketika merasa lelah dan tidak ingin memikirkan makanan lagi dalam waktu dekat. Selain itu, banyak makanan gurih yang teksturnya renyah atau creamy, dan tekstur ini sendiri bisa memberikan sensasi nyaman di mulut, yang juga dicari saat kita sedang tidak prima. Selanjutnya, gula. Meskipun makanan gurih tidak selalu manis, banyak di antaranya mengandung gula tersembunyi atau komponen karbohidrat sederhana yang cepat diubah menjadi gula. Contohnya, nasi dalam nasi goreng atau mie dalam mie instan. Gula adalah sumber energi paling cepat bagi otak. Ketika kita lelah, kadar glukosa dalam darah kita cenderung menurun, dan otak yang haus energi akan mengirimkan sinyal kuat untuk segera mengisi ulang. Konsumsi gula akan meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat, memberikan dorongan energi instan yang sangat dibutuhkan. Meskipun dorongan ini sifatnya sementara dan seringkali diikuti oleh jatuh energi lagi, sensasi nyaman dan peningkatan energi yang dirasakan pada awalnya itu yang membuat kita ketagihan. Terakhir, dan mungkin yang paling menarik, adalah garam. Garam atau natrium adalah elektrolit penting yang dibutuhkan tubuh untuk fungsi saraf dan otot yang optimal. Ketika kita lelah, terutama setelah aktivitas fisik atau stres, kadar elektrolit dalam tubuh bisa menurun. Konsumsi garam dapat membantu mengembalikan keseimbangan elektrolit ini. Tapi bukan cuma itu. Garam juga punya efek langsung pada otak kita. Garam meningkatkan produksi dopamin di otak, yaitu neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang, motivasi, dan reward. Jadi, saat kita makan sesuatu yang asin, otak kita merasakan hadiah berupa sensasi senang dan puas, yang tentu saja sangat dicari ketika kita sedang dalam kondisi lelah dan butuh mood booster. Selain 3 komponen utama itu, ada faktor lain yang tak kalah penting, yaitu faktor psikologis. Saat kita lelah, seringkali kita juga merasa stres atau tertekan. Makanan gurih dengan segala kenikmatannya bisa menjadi semacam pelarian atau penghiburan. Kita mengasosiasikan makanan-makanan ini dengan kenyamanan, mungkin karena pengalaman masa kecil
atau karena makanan tersebut memang sering kita konsumsi di saat-saat santai. Sensasi mengunyah dan rasa nikmat yang ditawarkan makanan gurih bisa mengalihkan perhatian dari rasa lelah atau stres yang sedang kita alami, meskipun hanya sesaat. Ini adalah bentuk emotional eating yang umum terjadi. Otak kita belajar bahwa makanan-makanan ini dapat memberikan reward atau mengurangi ketidaknyamanan, sehingga di lain waktu, ketika kita merasa lelah atau stres, otak akan kembali memintanya. Dari sudut pandang ilmu saraf, preferensi ini juga berkaitan dengan sistem reward di otak kita, terutama area yang melibatkan sirkuit dopaminergic. Ketika kita mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam, sirkuit ini aktif dan melepaskan dopamin, menciptakan sensasi kesenangan dan kepuasan. Otak kemudian belajar bahwa makanan-makanan ini adalah sumber kebahagiaan, sehingga akan memicu keinginan yang kuat untuk mengonsumsinya lagi di kemudian hari, terutama saat kita membutuhkan dorongan positif, seperti saat lelah. Ini adalah mekanisme adaptif yang dulunya penting untuk kelangsungan hidup manusia purba, di mana menemukan makanan berenergi tinggi sangat vital. Namun, di dunia modern yang serba tersedia ini, mekanisme yang sama bisa membuat kita makan berlebihan. Peran hormon juga tidak bisa diabaikan. Saat kita lelah dan stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Kortisol ini dikenal sebagai hormon stres. Peningkatan kadar kortisol bisa memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi kalori, terutama yang mengandung banyak lemak dan gula. Ini adalah respons tubuh yang mencoba mengantisipasi kebutuhan energi tambahan untuk menghadapi stres. Meskipun stres yang kita alami di dunia modern mungkin bukan ancaman fisik yang sama dengan yang dihadapi nenek moyang kita, respons hormonal tubuh tetap sama. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kecenderungan kita untuk mencari makanan gurih saat lelah adalah kombinasi kompleks dari kebutuhan fisiologis akan energi dan nutrisi yang cepat, respons neurologis yang melibatkan sistem reward otak, dan faktor psikologis yang mengaitkan makanan dengan kenyamanan dan pengurangan stres. Otak kita yang sangat cerdas dalam menjaga kelangsungan hidup secara otomatis akan memandu kita mencari sumber daya yang paling efisien untuk mengatasi kelelahan. Hanya saja, di zaman sekarang, pilihan sumber daya itu seringkali berupa makanan tinggi kalori yang lezat, yang sayangnya jika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Meskipun demikian, memahami mengapa kita memiliki preferensi ini bisa membantu kita membuat pilihan yang lebih sadar. Menyadari bahwa ini adalah respons alami tubuh terhadap kelelahan, kita bisa mencari alternatif yang lebih sehat, seperti buah-buahan yang kaya gula alami untuk energi, kacang-kacangan untuk lemak sehat, atau bahkan istirahat yang cukup untuk mengisi kembali energi tubuh secara alami. Tapi tidak ada salahnya juga sesekali menikmati makanan gurih favoritmu, asalkan tidak berlebihan ya. Yang penting, kita tahu apa yang terjadi di dalam otak kita saat keinginan itu muncul.